Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min," dan janganlah kalian, ini tidak boleh bagi kita untuk menikahkan atau menikahi perempuan musyrik sampai beriman, ala hurmatin nikahil majusiyat wal wasaniyat. Ini jelas haramnya menikahi perempuan majusi, perempuan penyembah berhala. Ini jelas dilarang. Wa ammal kitabiyat, tetapi bagaimana dengan perempuan ahli kitab? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, terkait perempuan ahli kitab itu ada satu ayat di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum," dan makanan ahli kitab itu adalah halal bagi kalian. Jadi makanan ahli kitab itu adalah halal bagi kalian. Artinya kita sebagai orang muslim itu boleh memakan makanan yang diberikan oleh orang Yahudi maupun orang Nasrani, karena ayatnya mengatakan dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Kemudian wal muhsonatu minal mu'minat wal muhsonatu minal ladzina utul kitab, perempuan yang terhormat dari orang yang beriman dan perempuan yang terhormat dari orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Nah, di ayat ini disebutkan mengenai masalah halalnya, bolehnya menikahi perempuan ahli kitab. Lalu bagaimana penjelasan para ulama terkait hal ini? Maknanya adalah al-afifat min ahlil kitab, perempuan ahli kitab Yahudi Nasrani yang terhormat. Wa hadza qaulu jumhurul ulama. Ini adalah pernyataan dari jumhur ulama, mayoritas para ulama. Termasuk ini adalah pendapat al-a'immah al-arba'ah, pendapat ulama madhab yang 4. Jadi menurut pendapat ulama madhab yang 4 itu orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani itu tetap boleh dinikahi oleh orang yang beriman. Maksudnya laki-laki yang beriman boleh menikahi perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani. Ini menurut ulama madhab yang 4 berdasarkan dengan ayat wal muhsonatu minal mu'minat wal muhsonatu minal ladzina utul kitab, yakni perempuan beriman yang terhormat dan perempuan yang terhormat dari orang-orang ahli kitab. Maknanya adalah perempuan yang terhormat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun demikian memang hal ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Sebagaimana disebutkan wa dhahaba Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, yakni meridhoi Abdullah dan juga meridhoi Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Umar, ini adalah dua orang, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan bahwasanya menikahi ahli kitab ini haram. Wa kana idza su'ila an nikahir rajul, dan ketika beliau ditanya tentang nikahnya orang Nasrani atau Yahudi, maka jawabannya adalah kalau misalnya ada orang laki-laki yang menikahi Yahudi atau Nasrani, haramallahu ta'ala al-musyrikat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengharamkan perempuan musyrik alal muslimin, bagi orang yang muslim. Wala a'rifu syai'an minal isyraki a'zam, dan aku tidak tahu dan aku tidak ngerti ada kesyirikan yang lebih besar min antaqulal mar'ah rabbuha Isa, dibandingkan seorang perempuan yang mengatakan Tuhannya adalah Isa. Maka sahabat Ibnu Umar menyebutkan, aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yang lebih besar daripada seorang perempuan yang mengatakan Tuhannya adalah Isa, atau mereka menyebutnya sebagai Yesus misalnya. Sehingga sahabat Ibnu Umar memandang bahwa ahli kitab itu, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebutkan Rabbuha Isa, Tuhannya adalah Isa, maka statusnya adalah orang musyrik. Statusnya adalah orang musyrik. Ketika menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
sahabat Ibnu Umar mengatakan wala a'rifu syai'an minal isyraki a'dzam. Aku tidak ngerti ada syirik yang lebih besar dibandingkan perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa. Sehingga disinilah kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan besar di sini. Apakah saat ini masih ada ahli kitab atau tidak? Jadi ini ada pertanyaan besar, apakah saat ini ada ahli kitab atau tidak? Baik, saya secara pribadi di sini bukan kapasitasnya untuk menyimpulkan karena memang saya tidak cukup ilmu untuk membahas bab ini. Pada prinsipnya ulama madhab yang 4 menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap ahli kitab. Termasuk di dalamnya ada Imam Bukhari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, itu juga mereka orang Yahudi atau Nasrani itu tetap ahli kitab. Namun sebagian ulama termasuk yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Umar, mereka bukan lagi ahli kitab karena menyebutkan Tuhannya adalah Isa. Mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk kemudian menguatkan mana pendapat yang kuat. Tetapi disinilah bahwa para ulama berbeda pendapat. Kalau ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, tentu kita sebagai orang awam hanya bisa ikhtiyat, berhati-hati. Maka perempuan muslimah masih banyak, kenapa mencari perempuan Nasrani atau perempuan Yahudi? Tetapi ingat bahwa di dalam masalah ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan mereka masih ahli kitab, termasuk ulama madhab yang 4, termasuk Imam Bukhari. Sehingga kalau dilihat dari hujahnya yang menyebutkan mereka masih ahli kitab itu tampak lebih banyak. Nah, namun demikian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kami sampaikan kita perlu ikhtiyat, perlu berhati-hati karena para ulama pun yang membolehkan itu memberikan syarat-syarat. Syaratnya tidak boleh menimbulkan fitnah di masyarakat. Jadi kalau Anda tokoh masyarakat kemudian hal itu terjadi, tentu itu akan menjadi fitnah. Tidak hanya menjadi fitnah, tetapi juga Bapak Ibu dipersyaratkan pula untuk bisa menjaga akidah putra-putrinya. Jadi bagaimana mungkin menikahi seorang perempuan lalu kemudian akidahnya ikut kepada ibunya yang akidahnya adalah Rabbuha Isa, Tuhannya adalah Isa. Sehingga kita diajarkan untuk memiliki keturunan yang kita didik dengan keimanan, kita didik dengan fitrah, kita didik dengan Islam. Maka kalau kemudian menikahi mereka sementara anak-anaknya tidak bisa, maka syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Sehingga sekali lagi perempuan muslimah jumlahnya masih banyak. Sehingga cukupkan dengan menikahi perempuan muslimah atau anjurkan mereka untuk masuk Islam. Jangan sampai hanya karena pernikahan kemudian menggadaikan akidah dan keyakinan, lalu kemudian putra-putri kita murtad, naudzubillahi min dzalik. Beberapa saat yang lalu sudah kita baca ayat yang menjelaskan bahaya murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati, maka dia ketika mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, amalnya akan batal. Jadi kalau murtad mati dalam keadaan kafir, amalnya batal. Tidak cuma batal, tetapi juga ulaika ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka. Tidak cuma menjadi penghuni neraka sementara, bukan, tetapi hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sangat berbahaya sekali, sangat rawan sekali murtad ini. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga akidah putra-putri kita. Tetapi kita di dalam bab ini mengetahui bahwasanya pembahasan tentang musyrik dan ahli kitab itu berbeda. Jadi pembahasan musyrik dan ahli kitab itu berbeda. Terbukti di dalam ayat-ayat juga dipisahkan antara pengertian musyrik dengan ahli kitab. Musyrik seringkali dimaksudkan kepada orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung-patung. Sementara ahli kitab itu adalah orang-orang yang mereka dahulunya mengikuti kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun
Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini kewajiban bagi seluruh manusia untuk mengikuti kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Qur'an. Maka di dalam surah Al-Bayyinah itu Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di situ ada kata-kata min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan kalangan orang musyrik, menunjukkan bahwasanya ahli kitab dan musyrik itu tidak sama. Maka ini dipisah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kalau kita dihadapkan pada hal yang semacam itu? Maka hendaknya kita ketika memiliki keluarga atau saudara yang mau menikahi orang ahli kitab atau menikahi orang musyrik, kewajiban kita untuk menasehati. Dan di negeri kita, di dalam peraturan perundangan, tidak boleh menikahi orang yang berbeda agama. Tidak boleh menikahi orang yang berbeda agama, termasuk Bapak Ibu di bab ini, kalau kemudian itu terjadi, jelas melanggar hukum agama dan juga melanggar hukum negara. Maka perlu diingatkan dan tetap pertahankan akidah putra-putri kita. Jangan sampai hanya karena ketampanan, hanya karena kecantikan, hanya karena jabatan, hanya karena kekayaan, kemudian akidahnya digadaikan. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita melihat kepada maslahat kaum muslimin. Insya Allah lebih maslahat kalau kita sebagai orang Islam menikahi orang Islam, bukan menikah dengan yang lain.